Coba naikkan yang aja bang, naikkan yang lain juga bang, barangkali mau bertanya bang. Iya, ya. Halo, selamat siang Nabi Luga. Selamat siang Nabi Luga. Tuhan, kalau Tuhan beristri, orang marah. Tapi kalau dia pengen punya istri 10, kenapa orang banyak pengen punya istri 10? Kenapa orang banyak pengen istri 5, 7? Giliran Tuhan punya istri kau larang. Apakah itu adil? Itu kan tidak adil namanya, betul? Giliran kau ngocok aja kerjaan kau. Padahal belum kawin, ngocok. Tapi kalau Tuhan mau kawin dilarang. Kalau Tuhan kawin dilarang, tapi kalau dia ngocok, iya, coli aja kerjaan kau. Silakan. Jadi jangan kau larang Tuhan beristri. Halo, Nabi Luga. Iya, silakan. Boleh nanya? Nabi Luga. Silakan. Apa yang mau ditanya? Anak Tuhan kan banyak, ya kan? Iya. Karena yang merasa pengikutnya itu kan dia mengaku dirinya anak-anak Allah, katanya gitu ya. Iya, betul. Artinya Tuhan nggak KB dong, anaknya banyak. Oke, saya jawab. Jadi begini. Anak kandung dengan anak angkat itu beda. Kalau anak angkat itu tanpa persetubuhan. Contoh, ada anak-anak terlantar di terminal, lalu kau angkat jadi anakmu. Betul? Kau mengangkat anak asuh. Bisa kau angkat 1000 anak asuh. Tetapi yang disebut anak kandung itu harus hasil hubungan seks. Nah, semua yang disebut anak-anak Allah seperti Luga, itu bukan hasil hubungan seks antara Bapa dengan Roh Kudus. Saya ini hasil hubungan seks antara kedua orang tua saya. Tapi saya juga diangkat sebagai anak-anak Allah atau sebagai anak angkat. Tetapi satu-satunya yang bukan anak angkat cuma Yesus. Makanya disebut karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi anak kandung itu cuma satu, yaitu Yesus. Itulah dari Bapa dan dari Roh Kudus. Seperti, jelas? Jelas Nabi Luga. Aku sor kalau dengar Nabi Luga ini bersabda. Iyalah. jadi kan ada tuh anak sulung Efraim, anak sulungku, Israel anak sulungku. Itu anak angkat. Karena Israel sendiri atau Yakub itu bapaknya adalah Ishak, ibunya adalah Ribka. Tapi kalau Yesus, ibunya Roh Kudus. Bapaknya adalah Bapa. Itu Bapak. Oke, jadi aku nanya lagi Nabi Luga nih. Aku nanya lagi nih. Ya, silakan. Mau ditanya lagi? Ada nggak kecemburuan sosial kalau ada kecemburuan sosial nggak kalau sekiranya Yesus jadi anak kandungnya, Luka jadi anak asuhnya? Kenapa kita harus cemburu? Toh juga saya nggak bisa bikin apa-apa kok. Kalau Yesus dia bisa bikin langit dan bumi. Saya nggak bisa bikin langit dan bumi. Saya tidak bisa menciptakan manusia. Apa yang mau saya cemburuin kalau saya juga tidak punya kuasa apa-apa? Gitu loh. Lu nggak pernah bikin apa-apa, lu kerjaan lo cuma tidur, tapi lu mau pengen jadi Tuhan, itu namanya nggak benar. Ya, jadi kalau Yesus dia mati di kayu salib, saya tidak mati di kayu salib. Jadi ngapain saya cemburu? Saya harus bersyukur dengan apa adanya diri saya. Kalau saya cemburu, namanya saya serakah. Orang serakah masuk neraka. Itu. Mantap kali Nabi Luga nih, sadap sor awaknya kan. Iyalah. Oh, jadi artinya nggak ada kecemburuan sosial lah ya? Ngapain kita cemburu? Kita juga baru lahir kemarin, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Terus kita mau jadi kayak dia gitu, itu namanya udah nggak benar. Itu namanya Lucifer. Lucifer itu kan maunya apa yang bukan miliknya dimauin sama dia, ya kan? Jadi Allah Bapak Tuhan, Yesus Tuhan juga ya Luga ya, Nabi Luga ya? Sekarang begini, ya supaya kita nggak dianggap nipu. Kenapa Yesus Tuhan? Ya karena kedua ayah dan ibunya Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kau mau jadi Tuhan, ya harus ayah dan ibumu Tuhan. Kamu pun bisa kok. Ya, apalagi? Tadi kan ente bilang usaha buat langit dan bumi. Dari mana itu dalilnya? Nah, pertanyaan bagus ini, pertanyaan bagus. Oke. Yesus itu
kan dia pernah bisa membangkitkan orang mati, iya kan? Nah, Yesus juga pernah meredakan angin badai. Ketika angin badai bertiup kencang, Yesus bilang diam. Tiba-tiba angin badai itu diam. Ada orang meninggal, ada orang mati, tiba-tiba Yesus berkata bangkitlah. Nah, pertanyaan saya, Yesus membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Silakan dijawab. Ya kuasa Tuhan lah. Kuasa Allah. Salah. Yesus itu nabi. Kalau kau masih salah, nanti kurobek mulut kau. Coba. Matamu ketongkel nanti, matamu ketongkel. Kasih jawaban yang Bodoh. benar. Coba. Nabi ngomong kayak apa kau ini? Ya, makanya ku tanya sama kau, Yesus membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Jangan sampai salah, nanti kurobek lagi mulut kau. Silakan. Pakai kuasa kamu itu yang punya kuasa. Kamu jawab yang benar. Nanti kau Yang benar itu ada kuasanya. Bang Nabi Luka, Bang Nabi Luka. Yang lain, saya mau tanya nih Bang Nabi Luka, saya mau tanya nih. Jadi Bang Nabi Luka ini, saya mau tanya ini, Yesus itu kan Nabi juga ya, sebut Nabi juga kan Yesus, betul nggak? tidak, dia Mesias. Bukan Nabi, bukan. Banyak orang Kristen bilang Nabi dia. Aneh nih Bang. Ini belum banyak. Bang Herwin, kalau lagi nggak ngomong di mic-nya ditutup dulu, soalnya mantul-mantul suaranya. Ya, tolong coba sebentar di dulu. Nah, kalau Bang Nabi Luga ini kan Nabi yang ke-27 ya. Iya. Nah, yang ke-26-nya yang Nabi Luga akui, yang ke-26 itu siapa itu? Yang Nabi Luga. Nabi itu nggak ada istilah 27. Nabi itu ratusan orang, bahkan ada ratusan lah. Banyak Nabi itu banyak. Tapi kan Nabi Luga ini kan yang ke-27 ngakunya. Betul Saya nggak? tidak pernah mengaku Nabi ke-27. Kamu langsung nanya yang penting-penting aja, jangan yang nggak penting, nanti saya turunkan kau. Silakan. Bang, aku aja Bang nanya Bang. Oke, sebentar, saya belum Ya, selesai. gini ya. Sebentar. Oh. Saya mau nanya yang tentang Roh Kudus itu. Roh Kudus itu kan ibunya Yesus ya. Apakah Roh Kudus itu yang ada di dalam tubuhnya Bunda Maria? Jadi kan semua orang kan punya ruh ya. Setiap manusia punya ruh. Nah, kalau Bunda Maria ini ruhnya tuh apakah disebut Roh Kudus? Roh Kudus itu bisa memenuhi seluruh umat manusia. Dia bisa memenuhi seluruh 8 miliar orang. Kenapa dia bisa memenuhi 8 miliar orang? Karena Roh Kudus itu Tuhan. Yesus membangkitkan orang mati bukan pakai kuasa Allah, tetapi pakai kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena yang Tuhan bukan cuma Allah. Tuhan itu ada 3. Pertama Allah Bapa, yang kedua Anak, yang ketiga Roh Kudus. Jadi perlu kau ketahui, yang Tuhan itu bukan cuma Allah, tapi Roh Kudus itu istrinya Bapa. Ya, betul. Roh Kudus itu kan istrinya Tuhan. Bukan Tuhan, tapi istrinya Tuhan. Ibunya Yesus. Kalau istrinya Tuhan, ya tentu Tuhan dong. Masa saya nikah sama yang bukan manusia? Nggak mungkin saya nikah sama kambing. Saya tidak mungkin nikah sama monyet. Harus Kalau permaisuri itu raja bukan permaisuri. Raja bukan. Ratu. Bukan raja, bukan. Memang bukan raja, tetapi dia selevel dengan raja. Karena dia istrinya. Tidak, permaisuri itu bukan ratu. Permaisuri itu istrinya raja. Jadi Ya. kalau Roh Kudus itu istrinya Bapa, istrinya Tuhan, berarti Ya. bukan Tuhan. Dia istrinya Tuhan. Mungkin nggak kamu kawin sama monyet? Nggak mungkin. Kalau memang, mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena kamu tidak selevel dengan monyet. Saya nikah dengan Renata, karena Renata juga manusia. Allah itu Tuhan. Tuhan nikahnya sama Tuhan, bukan Tuhan nikahnya sama ciptaan atau sama Gabriel atau sama malaikat. Saya tidak tahu. Goblok. Berarti Tuhan itu nikah ya? Yang bilang Tuhan nggak nikah kan cuma agamamu, Borjong. Oh, berarti Ya, agama kita akui nggak apa-apa. Sebentar Erwin. Kita akui nggak apa-apa bahwa Bapak ini menikah dengan Roh Kudus ya, begitu kan? Nah lalu ketika itu resmi ya menikah. Siapa yang menikahkan itu? Kalau kita ngomong siapa yang menikahkan, berarti harus ada orang yang lebih tinggi di atasnya. Pertanyaan saya, siapa yang lebih tinggi dari Tuhan? Kambing, jawab. Ya, nggak ada. Tuhan paling Ya kalau tinggi. nggak ada, berarti tidak ada yang menikahkan. Ya, berarti nggak resmi itu namanya suami istrinya. Berarti nggak Sebentar, resmi. bukan kau manusia terkutuk yang ngatur. Yang ngatur itu Tuhan. Pernikahan itu didesain buat manusia, bukan buat Tuhan. Karena Tuhan sendiri nggak perlu ada yang menikahkan. Mereka lah contoh dari pernikahan. Adam dan Hawa pun menikah karena Tuhan. Jadi nggak perlu kau tanya-tanya siapa yang nikahkan Tuhan. Karena Tuhan, ini Tuhan loh. Ini yang maha tinggi.
Aduh, Ini kalau suami lama-lama- istri loh. Ini suami istri loh. Bang Nabi Luga tadi bilang suami Iya, istri. suami istri itu dinikahkan, pernikahan itu cuma berlaku buat manusia karena dia lebih rendah. Tuhan yang memberkati. Nah, Tuhan itu Nabi kan Luga, maha Nabi tinggi. Luga. Kenapa jadi kau yang ngatur? Halo Nabi Luga, mau tanya lagi nih. Kenapa? Tadi kan Nabi Luga bilang kalau Tuhan itu kan menikah ya. Saya nggak bilang Tuhan menikah. Tuhan itu tidak menikah. Si Terus Mon. apa aja? Ngomong anjing lagi sama. Bukan aku, itu bukan aku. Itu orang lain itu. Teruskan. Aku mau nanya itu tadi, mau nanya Nabi. Bukan aku itu. Silakan. Aku tadi mau nanya, kan tadi Nabi Luga bilang kalau Yesus itu menikah ya. Yesus kan Tuhan kan? Menurut Nabi Luga. Yesus, saya tidak bilang Yesus menikah. Terus Tetapi Roh Kudus istri Bapa. Berarti nikah itu namanya. Kami Tadi bilang nikah. Iya, bagi Tuhan itu dia memang menikah, tetapi tidak ada yang menikahkan karena dia yang lebih tinggi. Tidak ada orang di zaman dulu. Kucing, kau pun goblok kali sih. Kan belum ada. Jadi maksudnya gimana ini Nabi Luga? Coba diperjelas dulu. Pernikahan itu hanya berlaku buat manusia karena ada yang lebih tinggi yaitu Tuhan. Karena Tuhan yang tertinggi maka tidak ada yang menikahkan dia. Dia nikah sendiri. Oh, nikah sendiri ya. Iyalah. Kalau nikah kumpul kebo dong bang. Kumpul kebo bukan sih namanya? kumpul kebo itu berlaku buat hukum manusia, bukan buat Tuhan. Aduh. Oh, beda lagi ya. Yang lain aja pertanyaannya, kan udah aku jawab, kan ditanya lagi. Berarti Tuhan ada anak dong ya? Anaknya cuma satu, yaitu Yesus. Oh, anaknya Yesus. Nabi Luga. Berarti Tuhan Nabi Luga ini berhubungan intim dong kalau ada Yesus. Betul. Oh, Nabi Luga. Aku mau nanya lagi nih. Iya. Silakan. Bentar ya bang. Aku mau nanya sama Nabi Luga ini. Nabi Luga dari tadi ngomong kan nggak punya data. Coba ucapan Nabi Luga itu dibuat kitab nggak bisa itu? Bisa aja. Ya udah tulis aja kita buat kitab baru Nabi Luga. Saya kan punya buku, bukan kitab baru. Kalau kitab itu begini, kitab ini adalah sesuatu yang belum pernah diajarkan. Itu baru disebut kitab. Enggak, Apa yang maksudnya saya gini, omongkan maksudnya ini, gini. dasarnya Maksudnya gini, kitab. Nabi Ya Luga. ngapain saya bikin kitab? Gini loh Nabi Luga. Tapi kalau misalnya- Nabi Luga kan dari tadi ngomong kan nggak pakai data Alkitab tuh. Ada dong. Kan Kejadian 1 ayat 27 saya bilang laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Laki-laki dan perempuan kan suami istri. Berarti Tuhan itu kan suami istri. Itu datanya. Kejadian 1 ayat 26. Itu ajaran Musa. Ajaran Nabi Musa. Iya, maksudnya kalau ada tambahan dari Alkitab itu Nabi Luga sendiri buat kitab kan bisa loh. Kitab suci, yang disebut kitab suci itu adalah dasar. Bukan semua omongan Nabi dicatat. Nabi pun kalau tidak disuruh mencatat juga nggak boleh. Yang disuruh mencatat itu adalah dasar-dasarnya. Kita kan cuma mengkonfirmasi, kita nggak bikin dasar. Iya, cuman kan gini loh Nabi Luga. Kadang-kadang kitab itu juga dibantah. Daripada dibantah pun nggak terima, ya kan bagus kita buat sendiri. Saya tidak mengajarkan apa yang baru. Ini kan sudah ada tertulis. Saya cuma mengajarkan apa yang tertulis. Oke, Musa kan Siap, bilang siap. Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan kan berarti suami istri. Kalau suami istri kan berarti hubungan seks. Cara gimana tahu? Oh, pikir Tuhan kayak ini kipas coba angin. Bang Herwin mic-nya double dibenerin dulu Bang, mantul-mantul suaranya ke Bang Herwin jadi bising. Gini Bang Luga, tadi Bang Luga bilang ini ajaran Kristen ya Bang ya? Yang Bang Luga aman kan? Ya aman. Nah, berarti saya mau nanya lagi nih, Nabi Luga. Berarti Tuhan Nabi Luga ini ada berapa sih? Ada 3. 1 ayahnya, yang kedua ibunya, yang ketiga anaknya. Oh, berarti ada 3 ya Tuhan Nabi Luga ini. Iya, ayah, ibu, dan anak. Sama kayak manusia. Ada ayahnya, ada ibunya, kan sama segambar. Jadi pembagian pencatatan amal-amal itu gimana kalau sampai 3? Apa pencatatan apa? Ya kan pastikan Tuhan kan mencatat amal-amal baiknya orang Nabi Luga kan? Ya kan malaikat-malaikat kan disuruh. Kan dia kan punya malaikat. Malaikat suruh mencatat. Oh, punya malaikat juga. Pada dasarnya kita ini karena tidak pernah mau mempelajari kitab suci. Kita cuma baca, kau cuma baca Al-Quran. Harusnya kau baca kitab suci yang lain. Kitab Nabi Musa kau nggak pernah baca. Di dalam ajaran Musa sudah dibilang Tuhan itu ada laki-laki dan perempuan. Tapi kan matamu kan pura-pura buta. Tapi Bang, kenapa Kristen lain nggak percaya katanya ada Tuhan laki-laki perempuan Kristen? Sekarang Iya, gimana itu, Nabi Luga?
nggak usah kamu pakai pikiran orang, pakai otakmu yang diciptakan Tuhan itu. Kalau memang otakmu nggak bisa kau pakai, biar ditarik lagi sama Tuhan. Kau dikasih otak disuruh berpikir, bukannya jadi blow on, bukannya jadi ngocok. Di kitab Kejadian 1 Tapi ayat kan 27. Paus gak ngajarin gitu bang. Paus Vatikan. Yang Tuhanmu ini paus apa Yesus? Singa Tuhanmu mungkin ini, singa. Tuhanmu ini kambing, kucing, atau Tuhan? Tuhan saya adalah Allah. Ya, Makanya saya baca firman Paus juga Allah. ngarang-ngarang sendiri dong, Pak Nabi Luga. Paus itu referensi dari Tuhan juga. Jangan diabaikan Paus itu. Oke, sekarang kita baca ayatnya. Kan Paus kembali itu ke lumayan ayat. itu. Kan kita kembali ke ayat. Menurut Nabi Musa, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kalau laki-laki itu dan perempuan gambar Allah, berarti kan Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Kan itu makanya logika dipakai. Jangan cuma bisanya menikahkan laki-laki sama laki-laki. Paus kan menikahkan laki-laki sama laki-laki. Oh, bukan begitu Bang Nabi Luga, bukan begitu maksudnya. Jadi gambar. Jadi gambar seperti manusia gitu, bukan begitu. Jadi gini, Tuhan itu dia tuh punya rancangan gambar gitu. Seperti kita misalkan mau bikin rumah, ada denahnya tuh, ada rancangannya, ada Udah. maketnya gitu. Bentar bang Uga. Nah, Tadi kata kita bang bikin Uga. rumah itu seperti itu, gambarnya Sebentar seperti itu. dulu Romo sebentar, biar aku jawab dulu dia. Gimana? Iya. Gimana? Iya. Oke, Jadi gini bang. Coba. Ya, saya jawab. Saya ingin menciptakan sesuatu, misalnya botol aqua. Botol aqua ini udah ada dalam rancangan saya, panjang, lonjong, ada bulatannya, ada mereknya aqua. Lalu saya ciptakanlah botol aqua. Botol aqua ini saya ciptakan berdasarkan imajinasi saya. Oh ya. Iya kan? Berdasarkan apa yang ada di dalam otak saya. Tetapi berbeda dengan Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Jadi manusia itu diciptakan berdasarkan bagaimana hidung Allah, bagaimana mata Allah, gigi Allah, itu diciptakan sama dengan wajahnya sendiri. Diciptakanlah manusia itu. Bentuk yang diciptakannya ini laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaan saya, berarti berdasarkan ayat ini, karena manusia itu bukan diciptakan menurut hayalan apa yang ada di pikiran Tuhan, tetapi berdasarkan rupa dan wajahnya. Makanya kita ambil kesimpulannya bahwa Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Tetapi Paus otaknya nggak sampai ke situ. Bentar bang Herwin, gantian ya. Sekali aja bang, sekali aja bang. Gini. Aduh. Boleh nggak? Sekali aja. Nah, tadi kan Nabi Luga bilang kalau Tuhannya dia itu menciptakan manusia itu persis sama seperti Tuhannya kan, dari hidung, mata sampai Betul. Iya. Tapi kalau ada yang sumbing itu gimana Nabi Luga? Kalau sumbing itu kan kamu merusak sendiri. Kamu sudah diciptakan bagus-bagus, lalu kamu pecahkan gigimu ke aspal, terus rusak. Enggak, kan ada yang dari awal itu Nabi Luga, yang dari lahir udah sumbing, udah Kesumbingan gimana kesumbingan itu kan disebabkan oleh karena dosa. Mungkin orang tuanya sering main pelacur, jadi terkutuklah dia, kena kutuklah anaknya. Tapi pada dasarnya ketika Tuhan menciptakan Adam itu sempurna. Makanya ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Tetapi ajaran ini dikekep sama Paus, karena Paus itu sendiri tidak dipakai Tuhan untuk membuat gereja. Yang dipakai Tuhan untuk membuat gereja itu salah satunya saya. Makanya saya ajarkan isi Alkitab, gitu loh. Oh gitu ya, terima kasih ya Nabi Luga penjelasannya. Ya. Paus kan ada gereja itu bang. Gerejanya besar tuh. Paus tuh gereja Katolik. Iya, bukan masalah besarnya bro. Yang terpenting di sini adalah kamu berkenan nggak sama Tuhan. Kalau besar gerejanya tiap hari mereka main sama suster gimana? Apa mau dikasih hikmah? Tuhan kan bilang jangan berzina, jangan bercabul. Kalau dia main Mereka di dalam gereja begitu, bang Uga. ya kita nggak tahu, tapi kan yang di Google kan katanya udah 50.000 anak kecil jadi korban. Jadi korban apa tuh? Pelecehan seksual kan ada di Google itu. Coba cek di Google. Buset, parah juga ya. Jadi tadi bang tentang gambar dan rupa. Jadi Bapak di surga itu punya ini dong, punya burung gitu. Kutanya sama kau, mana lebih penting kau makan nasi goreng apa burungmu dipotong? Mana lebih penting? Mau nggak? Kamu disuruh pilih makan nasi goreng sama dipotong titikmu. Ya jangan ya bang, nanti nggak bisa lagi aku. Penting nggak burung itu? Penting. Penting atau penting banget? Penting banget Mau sekali. nggak? Mana kau dipilih, kau dikasih mobil duit 1 triliun tapi burungmu dipotong? Janganlah. Nih. Ya berarti bagi Tuhan juga burung itu penting. Makanya bagi kau burung itu penting. Paham? Oh, berarti Kalau Tuhan bagi Kristen kita, punya burung ya bang ya? Ya sangat punya lah. Gimana sih kau? Lalu dia untuk Kalau menikmati yang- percintaan dengan istrinya gimana?
Terus Kalau yang Roh menurut Kudus yang perempuan gimana? Kalau yang Roh Kudus yang perempuan tuh? sama bagi perempuan juga vagina itu penting. Mesi itu penting. Berarti Buat kalau apa? Roh Kudus punya, berarti Roh Kudus ini punya vagina gitu, Bang ya? Ya, punya lah, masa nggak punya? Nah, makanya kalau ini, selama ini kan kalian kan ditipu berabad-abad. Kalian cuma bukan ditipu cuma setahun 2 tahun, berabad-abad. Jadi udah kelamaan. Ibarat kata udah ditipu sampai tua gitu loh. Makanya ngebetulinnya susah. Konsepnya itu udah kelamaan. Kalian punya Tuhan nggak kelihatan, padahal Tuhan itu laki-laki. Udah terlalu banyak apanya. Oh, jadi paham ada ayatnya itu kan, Yesus itu kan, aku keluar dari Bapa. Maksudnya dia dikeluarin sama Bapa, terus dikandung Roh Kudus, gitu ya? Betul. Berarti maksudnya keluar dari Bapa tuh, cerot gitu? Betul. Selain daripada sperma, sperma itu kan sel hidup. Sel sperma itu juga yang membuat orang bisa berkata-kata. Kan kehidupan itu kan firman, makanya dia disebut firman. Tapi gini, tapi gini. Yang jadi pertanyaannya itu, anak Tuhan itu kok cuma satu ya? Anak Tuhan kok cuma satu? Karena begini, karena yang dari sononya pemegang kekuasaan itu yang cuma 3 itu. Jadi Yesus ditetapkan jadi anak. Dia bukan dilahirkan, ditetapkan. Jadi karena yang Berarti cuma 3 bukan- doang yang punya saham, cuma 3 orang yang Bukan karena KB ya, Bang ya? Bukan Ya, karena nanya KB nggak gitu? KB dia, berarti nggak KB lah bundanya ya, apa perempuan? Begini, KB itu kan berlaku buat manusia. Kalau kita pengen punya anak bisa pakai KB. Kalau bagi Tuhan itu dia disebut anak bukan karena nggak ada anak yang bukan karena dia masih bisa punya anak yang lain, nggak bisa. Kenapa? Karena yang memang dari sononya artinya sudah kekal. Itu cuma yang 3 itu doang. Yang satu sebagai bapak, yang satu sebagai anak, yang satu sebagai ibu. Makanya nggak bisa nambah, karena yang punya saham yang besar, yang paling tinggi yang 3 orang itu. Oke, jadi menurut apa Bang Jadi Nabi dia Luga? tidak bisa dibagi-bagi. Misalnya kalau dia punya anak, nanti setara dia dengan Yesus, nggak bisa. Karena Iya. yang paling tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jadi tidak bisa punya anak ya, karena memang mereka bertiga itu pemegang sahamnya. Gitu. Iya, gini Bang Nabi Luga. Ya. Kalau yang namanya manusia, kalau dia itu maaf cakap lah ya, maaf apa, kalau dia bersetubuh kan dia kan mengeluarkan sperma tuh. Ya. Jadi di saat Tuhan dia tuh bersetubuh, mungkin hujan itulah spermanya ya Nabi Luga ya? Enggak? Tidak. Sperma itu kan sel-sel hidup. Sperma itu Loh, kan hidup. nah, air hujan itu kan membuat hidup juga. Iya, tapi itu beda. Artinya kan air itu bagian dari Tuhan juga, tetapi bukan sperma. Tapi kalau sperma itu dia ada sel-sel kehidupan. Makanya manusia, sebentar ya. Kenapa manusia bisa tercipta? Manusia itu dari sperma. Luga ini sperma dan sel telur. Kan kenapa bisa luga ada? Karena ada bergabung sel sperma dan telur. Berarti sperma itu adalah kehidupan atau firman. Kan luga ini juga dari sperma kan? Kok bisa bisa jadi manusia begini? Ya karena sperma itu luar biasa. Jangan kok. Oh, berarti Bentar, Bang Matahati. Bang Matahati. Berarti Nabi Luga menolak kalau Tuhan itu bersetubuh, air hujan itu menjadi spermanya, menolak lah ya. Bukan. Enggak, Oke, enggak. Ini, siap. Bang Luga, berarti Bapak di surga itu bisa ngecert gitu ya, keluar sperma gitu ya? Sperma gitu. Dia bisa, kenapa nggak bisa? Kan manusia ini segambar dengan dirinya. Kenapa manusia bisa ngecrot? Ya karena Tuhan yang bikin. Sama dengan Tuhan, kita kan anaknya. Oke. Pada saat Bapak di surga, itu ngecert gitu, dia enak gitu ya? Rasa enak nggak dia? Ya bagaimana kita rasakan enak bersetubuh dengan perempuan, ya sama. Oh, mantap. Makanya- Ini ajaran Kristen ini ya, Bang ya? Ini ajaran Kristen yang benar ya? Ini ajaran yang paling tinggi. Kalau ajaran-ajaran yang di pendeta-pendeta itu masih ajaran-ajaran, ibarat kata tuh masih ajaran anak SD lah. Kalau yang Keren, Bang Nabi Luga. itu Mantap, dengan sorawan. doktor. Iyalah. Sorawan. Mana ada pendeta sesampai sedalam ini kan. Tetapi Oke, itu masuk siap Bang akal. Nabi Luga. Tapi itu masuk Oke, akal. siap Bang Nabi. Gini, Bang Nabi, kan sebentar. Kenapa orang selalu menghina? Kok Tuhan punya kontol kan gitu kan? Pertanyaannya, kalau Tuhan tidak punya itu, tidak punya titik, maka Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Karena kan Yesus disebut anak Allah karena ada persetubuhan. Jadi nggak bisa dibantah Yesus itu Tuhan karena dia punya titik. Kalau Tuhan nggak punya titik, maka Yesus pun nggak bisa jadi Tuhan. Bagaimana dia bisa jadi Tuhan? Dia disebut anak, keren bapaknya kali, nggak keren. punya titik. Masuk akal. Makanya jangan mau ditipu oleh Dajjal yang selalu mengejek. Kok Tuhan punya kon. Itu keren.
keren. Ejekan-ejekan yang mengerikan itu, padahal kuncinya dari situ. Karena kalau titik bapak lo nggak masuk ke barang mama lo nggak ada, lo nggak bisa main TikTok, titik. Betul, Jadi bersyukurlah betul Bang Nabi. titik mama lo sempat masuk Bang Matahati. ke barang mama lo. Jadi Ketika masuk, burungnya maka jadilah. burungnya Bapak di surga tuh masuk ke barangnya Roh Kudus ini ya? Ya pasti dong. Makanya ada Yesus. Makanya disebut Yesus anak. Iya kan? Oke, aku Bang Nabi Luga tanya lagi nih. Nah, suka akal itu, bro. Makanya sering-seringlah nonton Gini, Bang bokep, Nabi Luga. tapi bukan untuk apa ya? Untuk berdosa. Maksudnya lo perlu sekali-sekali nonton bokep biar lo tahu bagaimana prosesnya. Wah, ajaran Kristen juga nih kan kalau nonton bokep nih ya? Bukan saya suruh kamu nonton bokep. Mungkin kamu belum pernah melihat pertandingan itu sekali, nggak apa-apa, sekali langsung tutup. Udah, yang penting lo tahu. Biar nggak bego kayak yang orang tadi. Masa Tuhan punya kon? Masa Tuhan punya kon? Ya memang ada lah, Dodong. Bang Nabi Luga, nanya lagi nih. Boleh. Salah satu syarat kita itu jadi nabi kan harus ada pengikut. Benar? Betul. Makanya tadi aku sarankan, dari tadi kita ngomong kan nggak pakai data tuh. Nabi Luga kita buat kitab lagi. Saya punya buku banyak. Mau dibeli bisa. Buku saya ada 5. Nanti saya sebar-sebarin. Oh, itu karangan dari Bang Nabi Luga sendiri? Betul. Ada. Wih, keren kali Bang Nabi Luga, ya ampun. Ya, punya dong. Cerdas sekali otak Bang Nabi Luga nih, nggak sia-sia dong pernah jalan ke neraka ke surga. Ceritain dulu sedikit Bang Nabi. Ya, artinya di neraka pembantaian, di surga ada tahta Tuhan. Sama seperti di bumi, cuma di sana lebih mewah, itu aja. Kalau di sini rumah. Bang, kalau orang-orang Kristen yang nggak percaya sama Bang Luga tuh, tapi mereka percaya Kemarin. Yesus Bang katanya, masuk surga nggak? Kemarin ada penglihatan dari seorang Kristen namanya Bob. Di dalam penglihatan mimpinya, saya naik helikopter dengan Roh Kudus sebagai perempuan cantik, Bunda Roh Kudus. Lalu ada 3 apologet yang dilempar ke neraka. Pertama, Paul Zhang. Ternyata Paul Zhang apologet yang akan dilempar ke neraka. Yang kedua, Edis TV masih tetap di peringkat pertama, Edis TV yang akan dicampakkan ke neraka. Ketiga, Bombo. Jadi nama 2 ini masih bertengger di tangga pertama daftar-daftar orang ke neraka. Dan pendatang baru adalah ternyata Paul Zhang. Saya juga nggak nyangka Paul Zhang akan masuk neraka, tetapi memang tuh lihat dia memang angkuh karena dia dokter. Siapa tadi? Oh, Nabi Luga melihat Edis TV di neraka. Ada seorang Paul Zhang, Edis sama Bom-Bom 3 ya? Ya, 3. Iya, Edis, Bom-Bom di neraka mereka. Iya, di neraka. Salahnya nak Bang Nabi Luga nggak bawa foto, nggak bawa kamera ya. Kalau nggak di kamera untuk bukti ya Bang Nabi ya. Enggak, ini kan sifatnya kan nubuat. Apa yang akan terjadi di masa depan. Dan Tuhan sudah kasih tahu bocoran bahwa 3 apologet itu dilemparkan ke neraka. Pertama Paul Zhang, yang kedua Edis TV, yang ketiga Bob. Dan ini yang melihat bukan saya. Ada namanya Bob di koma lain, cerita dia. Baru yang dengar ini cerita ke saya. Jadi 3 apologet masuk neraka. Dan di Mikana ada nggak? Mikana ada nggak Bang Nabi? Kalau Mikana mungkin kemungkinan besar di akhir hidupnya dia bertobat walaupun dia hidup menggembel. Yuh, keren kali Nabi awannya. Bang Nabi Luga. Saya naik helikopter. Bang Luga, Helikopter di surga. kalau misalnya si Mikana itu mau tobat terus mau gabung Bang Luga, mau ikut Bang Luga gimana tuh Bang? Ya, Itu Mikana boleh tuh. Boleh. Oh, satu lagi ada Bang Nabi Luga, Agatha. Kalau Agatha masuk, dia Masuk neraka juga? masuk karena dia nggak bertobat. Dia selalu meninggikan kemenoran, ya. Dia punya bibir kayaknya operasi up Keren kali Bang Nabi Luga memang kalau untuk melihat orang tadi ya. lebar, bibir makin lebar, itu yang membuat. Yo keren Bang Nabi. Kalau Agatha mungkin dia lebih memilih kemenoran dibanding takut akan Tuhan. Oh, berarti kalau RK enggak ya Bang Nabi ya? Oh, berarti kalau RK enggak ya Bang Nabi ya? RK masuk, RK juga masuk. RK. Oh, RK Joseph. Oh, Agatha. Kalau Joseph saya belum tahu, tapi yang RK, kalau RK udah pasti. Wih, Karena keren si RK kali ini Bang adalah Nabi ya. Penyembah patung Salahnya nggak ada kamera Bang Nabi ya. Kalau ada kamera aja dijepretkan ya kan. Bentar Bang Matahati, jangan ngomong terus ini dibantu ngomong. Terus gimana Bang Luga? Lanjut. Ya, jadi saya cukup senang ketika Paul Zhang masuk neraka. Karena kenapa? Ini orang sombongnya bukan main. Merasa diri paling jago. Udah merasa diri baptis orang banyak. Mungkin dia karena dia terlalu sombong, akhirnya dia masuk neraka. Jadi, ya terserah kalian mau percaya apa enggak, ya kan?
para penonton kalau kalian mau ngikutin Paul Bang Jang, Luga tadi ngomong masalah ada gereja yang nikahkan laki-laki sama-sama laki-laki, padahal Tuhan udah ngajarin ya bahwa bapak juga ngeceret ke Roh Kudus kan, harusnya ikut. Itu bagaimana Bang gereja-gereja nikahkan laki-laki itu Bang? ya gereja Katolik kan menikahkan laki-laki dengan laki-laki. Nah, ada juga sebagian gereja Protestan, ya silakanlah nanti kalau misalnya guru mereka dihajar sama iblis, dihajar pantatnya, disetubuhi, baru dibunuh, ya kan, dibunuh. Oh lah, jadi Katolik sama Protestan udah nikahkan laki-laki sama laki-laki Bang? Ada itu di luar negeri, di Jerman, di Belanda. Duh, bahaya sekali ya. Mungkin gara-gara dia nggak tahu Bang kalau bapak itu laki-laki dan Roh Kudus perempuan kawin kali. Jadi mereka gitu kan, Betul. Ya, teman-teman, bagi yang mau mendukung pembangunan gereja King of King, kita lagi butuh pembangunan, boleh menghubungi saya ya di rekening BCA. Kita sedang membangun gereja raksasa di Sumatera Utara dan di Papua juga rencana. Yang mau ingin dukung tetap pelayanan kita. Inilah pelayanan yang akan bertahan di akhir zaman. Banyak apologet yang pada akhirnya berzina dengan Dajjal, yaitu kita nggak bisa pungkiri ya, seperti Paul Jang, Edis TV, ya kan. Mereka itu adalah para penginjil-penginjil, tetapi dia tidak peduli yang mengikuti mereka adalah penjina-penjina. Jadi dukung pembangunan gereja King of King di BCA 0661 562 802 ya. Saya ulangi, 0661 562. dibikin judul aja Bang, nomor rekeningnya Bang. Iya. Tadi lihat mana tadi. Ya, ini untuk mendukung pengajaran Kristen yang benar ya Bang ya. Iya. Daripada kalian kasih ke si Edis 8 miliar, utang 2M, ujung-ujungnya buat kawin sama Sopiato. Gimana sih? Duit kalian sia-sia dijadikan buat menikah lagi sama Sopiato. Itu saya dengar ya. Kepastiannya saya nggak tahu, tapi katanya sudah nikah si Edis TV dengan Sopiato di Amerika. Gitu. Kok mau? Bukannya lebih tua Sopiatul Bang? Bang? Apa? Kan Sopiatul lebih tua daripada Edis. Jauh. Ya, namanya kenikmatan dunia itu kan tidak bisa dipungkiri ya. Ini nomor rekening kita 0661562802 ya, di screenshot aja. Jadi kita juga kalau mau ngasih sumbangan, jangan ngasih sumbangan yang salah. Duit kita udah habis, tahu-tahu dipakai buat hal-hal untuk penyebaran ajaran Dajjal. Contohnya Paul Jang masuk neraka, padahal sumbangan ke Paul Jang udah banyak. Boleh nanya lagi Bang Nabi Luga? Boleh, silakan. Ya, apa? Menurut statementnya Edis, katanya Protestan itu nyembah patung batu ya, benar itu Bang Nabi? Katolik kali ya. Iya. Oh iya, Coba penjelasannya Bang Nabi. Iya, karena kan di orang Katolik ini kan ada patung Maria. Sebenarnya patung yang ada di Maria itu, ya BCA. Sebenarnya patung ini BCA ya. Jadi patung yang ada di Maria itu sebenarnya itu bukan patung ibunya Yesus. Jadi ada sosok setan perempuan yang bernama Maria Marguela. Itu kalian bisa baca. Setan? Sebenarnya itu bukan patung Maria, itu patungnya Maria Marguela. Itu adalah ketua setan perempuan. Iya, BCA. Ketua setan perempuan yang ada di Samudra Pasifik. Makanya aneh-aneh karena pakai acara-acara disembah, ya kan? Gitu. Kalau memang itu Ibu Maria, nggak mungkin pakai bikin-bikin patung. Gitu. Jadi kesimpulan Bang Nabi Luga berarti mereka memang menyembah patung. Dari kesaksian-kesaksian yang dibawa ke neraka, ya, ada banyak kesaksian yang dibawa ke neraka seperti Angelica Gembrano, Mukendi, itu mereka yang punya kesaksian seperti itu. Mereka mengatakan bahwa Maria Marguela itulah yang menyamar sebagai Bunda Maria. Seperti itu. Berarti intinya memang waktu nyembah patung lah ya. Ya. Berarti Edis benar dong. Coba naikin yang lain lagi Bang, mungkin ada yang Kristen lain Bang. Ya, silakan. Banyak kayak yang mau naik nih. Kristen pada mau belajar, diajarin biar benar. Silakan yang Kristen. Silakan King aja si Brian dibawa dulu ya biar kita naikkan yang lain.
Selamat siang, Bang Nabi. Ya, selamat siang. Boleh, mau sumbang Ini 50.000, mau sumbang 100, boleh ya Bang BCA ya. Ini adalah untuk pembangunan, kita kan lagi pembangunan gereja di Sumatera Utara. Kita butuh kursi sama pembangunan gedung, beli semen, beli kayu, beli batu bata untuk membangun gereja di Sumatera Utara. Jadi terus kita juga mau penginjilan dunia ya. Saya mau keliling dunia ke Israel, ke New York untuk menegakkan ajaran titanium ini. Jadi butuh banyak dana. Silakan yang mau dukung. Ya, kenapa? Kalau nyumbang ke sini nanti diselamatkan Yesus nggak, Bang? Apa tuh? Ya, Kalau nanti nyumbang ke rekening itu diselamatkan nggak sama Yesus? ya pertama kan percaya dulu sama Tuhan Yesus. Baru disumbangkan lah. Karena kan dengan kita menyumbangkan pekerjaan ini kan kita kan memperbesar penginjilan itu kan, otomatis dia juga dapat pahala di surga yang lebih besar. Saya udah dapat Rolls Royce, masa lu jalan kaki aja sih? Makanya lu sumbang. Gua aja kenapa bisa dapat Rolls Royce di surga, dapat rumah besar? Ya karena gua habiskan harta gua untuk penginjilan. Ini tanah gua 100 hektar, rencana mau gua jadiin gereja. Nah makanya ayo kita sama-sama, karena ini kan penginjilan tingkat dunia. Kalau Vatikan mah udah di bawah kita lah. Vatikan apa sih, nyanyi aja cuma pakai organ kok. Kita nyanyi pakai konser, itu enggak? Tuh, Vatikan kan pusatnya Katolik, Bang, itu. Paling Kristen kali di dunia. Tapi nggak bisa lawan titanium. Katolik kalah karena kan yang jadi Tuhannya, yang jadi Roh Kudus kan perempuan. Roh Kudus bagi Katolik seperti angin, nggak berkelamin. Itu ajaran apa coba? Mending pindah ke gereja titanium. Kan begitu. Tapi katanya Katolik itu dibikin Yesus. Paus pertamanya Petrus katanya. Aduh, yang duduk di 24 tua-tua salah satunya saya, Pak. Salah satunya Petrus. Saya salah satu, itu 24 tuh ring 1. Kalau misalnya Katolik benar, dia akan gabung sama kami. Gak usah bawa Petrus, gua aja kan satu letting sama Petrus. Sama-sama duduk di 24 tua. Berarti Bang Luga ini setingkat sama Petrus ya? Iya. Cuma dia beda. Dia karena dia Israel tulen. Beda zaman aja, beda zaman. Iya, dia sulung lah. Artinya kalau gaji dia 2 triliun, gaji gue 1 T gitu loh. Cuma beda, dia double portion dibanding gue kan bukan Israel tulen. Kalau Petrus kan Israel tulen. Itu doang bedanya. Nabi Luga ada yang taping itu, Nabi Luga. Katanya di neraka ada diskotik nggak katanya? Ada, disuruh lompat-lompat tapi di lantainya dari duri. Jadi ketika lo lompat ketusuk nyiprat itu darah. Oh, tuh Lydia, ada kata Bang Nabi Luga itu. Iya. Bang, itu bener gak Bang, di Vatikan itu ada kuburannya Petrus dan Paulus itu? Kalau itu mungkin betul. Tapi kalau masalah dia ngelanjutin Petrus, tidak. Kan gue udah bilang, gue ini yang duduk di 24 tua-tua, satu letting sama Petrus, satu lingkaran. Harusnya lo setuju sama gue, ternyata sama gue dia nggak mampu setuju. Berarti ya udah bercipok dengan dajjal lah, bersetubuh dengan dajjal. Berarti ajaran Katolik sekarang itu ajaran Yesus bukan? Bukan. Kalau Katolik ajaran Yesus, gue udah pindah Katolik lah. Terus ajaran siapa dong itu kalau gitu? Ajaran Paus itu. Kalau di neraka tuh bebas ngewek sembari dicincang. Jadi ketika lo masukin titik lo dipotong. Boleh-boleh aja lo mau ngewek di sana, tetapi kan nggak sempat ngewek. Gimana? Udah dibakar dulu, lo busuk. Tapi keren Bang Nabi Luga. Bahasanya vulgar, asal ceplos, keren. Nggak ada kemunafikan, seolah-olah macam nggak ada yang ditutupi gitu. Memang asli dia gitu ya kan. Ya itulah kan. Ya Bang Romo, betul kan Bang Romo? Kan begini Bang. Betul. Banyak orang hancur dia punya talenta cuma gara-gara dia disuap. Saya kan tidak mau saya disuap. Itu kelebihan saya di situ. Kalau saya disuap, Luga hujat Islam, nanti lo gue kasih duit begini-begini, saya udah kaya kayak si Edis ya kan. Tapi karena saya orangnya lebih baik saya miskin, tetapi saya tegakkan kebenaran. Suatu saat gue percaya Tuhan akan memberkati gue, gitu. Jadi, nah sekarang Edis TV Paul Jang yang sudah menikmati duit miliaran, sekarang dia jadi tai. Sekarang gantian, gue yang di atas, mereka yang di bawah. Kan dulu kan
Nabi Luga. Iya kan? Kalau kata pepatah bilang roda itu berputar. Iya kan? Sekarang Edis TV nyungsep sama Paul Jang bahkan ke neraka, gua bersama dengan Roh Kudus terbang tinggi seperti Raja Wali. Kan Iya, tapi aku lihat Bang Nabi Luga ini rodanya berputar tapi agak banyak kempes. Jadi agak lama Bang Nabi. bukan kempes, tapi artinya memang proses itu cukup lama. Tetapi kan pelan tapi pasti. Satu kan udah Mantap. ya kan? Edis sudah masuk, sekarang Paul Jang udah masuk neraka, Bom. Lu lihat Bom, udah hancur kan? Dulu dia banyak sumbangan, sekarang kan udah disedot sama Edis. Edis sumbangan banyak ternyata lebih besar pasak daripada tiang. Kenapa lebih besar pasak daripada tiang? Dia beli rumah harga 8M, ya kan? Dia beli rumah harga 8M. Sementara dia masih ngutang 2M. Sementara penghasilan sudah turun. Ketika penghasilan sudah turun, dana kurang, akhirnya cuma menanggung utang. Utang tuh masih 2M itu rumah apologetnya itu. Kenapa dia berhutang? Dia katanya sudah kawin sama Sopiatul. Padahal istrinya Edis masih hidup. Itu. Ini ada taping lagi Bang Nabi Luga. Ya. Di neraka katanya ada orang jual nasi padang enggak katanya? Di neraka ada jual nasi padang. Nah, Nggak sempat Bang jual nasi padang. Udah keburu dicincang semua sama pedagang-pedagang. oh nggak sempat di dia katanya. Ya kalau udah Bang dibayar Luga, aku pamit dulu ya Bang Luga. Teman-teman pamit. Iya. Oke, terima kasih informasinya juga Bang Nabi. Sebelum juga dulu Bang Luga ya. Oke, silakan. Ini juga mungkin. Ya, mungkin 5 menit lagi lah. Bang Nabi Luga. Ya. Brian tadi itu orang yang kemarin itu yang jadi saksi Bang Nabi Luga di neraka ya? Siapa tuh? Bang Brian tadi bukan? Bukan. Ada namanya Bob. Dia melihat saya di surga naik helikopter sama Roh Kudus. Si Edis TV sama Paul Jang. Dia saksi nih Bang Luga ya? Iya, dia dilempar ke neraka. Paul Jang, Edis TV, Bom dilempar ke neraka. Saya di surga naik helikopter sama Roh Kudus perempuan. Oh gitu Bang Nabi ya? Iya. Bang Nabi mau nanya Bang. Yang mau ditanya. Ini penting ini Bang Nabi pertanyaannya ini, daripada pertanyaan typing tadi tuh nggak penting ini. Penting. Iya. Ini Bang Nabi Luga ini kan Nabi nih. Apakah Bang Nabi Luga ini bisa menyelamatkan orang-orang misalnya kayak keluarga Bang Nabi yang belum sempat percaya sama Bang Nabi Luga di neraka? Itu bisa diselamatkan, Bu? Makasih Bang Nabi. Kalau sudah masuk neraka udah nggak bisa lagi Bang. Tapi kalau mereka masih hidup, mereka saya ajari, puji Tuhan mama saya nggak menentang saya, keluarga saya juga nggak menentang saya, malah mendukung. Gitu. Tapi kalau udah keburu masuk neraka udah nggak bisa lagi. Itu. Maksud saya gini Bang Nabi, ini kan ringkas, itu nggak bisa gitu. Gimana? Nabi ini kan ring satu, apakah jabatan itu nggak bisa dipakai juga untuk menyelamatkan orang? Saya walaupun ring 1, tapi kan keputusan kan dari bos nomor 1. Kalau sudah masuk neraka udah nggak bisa lagi dipindahin ke surga. Itu udah ketetapan selama-lamanya. Jadi kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau dia masih hidup, ya kita injili, kita tarik dia supaya dia percaya. Gitu. Berarti Bang Nabi menyaksikan misalnya kayak keluarga Bang Nabi yang belum sempat percaya dan sudah meninggal, itu Bang Nabi saksikan mereka di neraka gitu, disiksa atau sebagainya. Gini. Kalau dia belum mengenal saya, maka tidak banyak tuntutan. Jadi artinya tidak dipaksa harus mengakui saya sebagai nabi, tidak. Jadi banyak orang dipercayakan, maka banyak tuntutan. Ketika orang sudah mendengar saya adalah seorang nabi, lalu mereka menolak, itu pasti dituntut. Tapi kalau dia udah meninggal, dia tidak tahu saya adalah nabi, itu nggak masalah. Gitu. Kan Tuhan itu kan menuntut orang ketika orang itu diberikan pertanggungjawaban yang banyak. Contoh, kalian udah nonton, udah tahu saya nabi, tapi kalian menolak saya. Nah itu kalian dituntut masuk neraka. Tapi kalau dia udah meninggal, dia nggak tahu siapa saya, ya nggak ada tuntutan. Tuntutan ya sesuai dengan apa yang dia tahu. Misalnya dia harus ke gereja, dia percaya Yesus. Nah tuntutannya hanya itu. Jadi setiap orang itu kan tuntutannya banyak. Tapi kalau untuk di akhir zaman ini kan tuntutannya banyak karena nabi-nabi udah diutus. Tapi kalau masih nabi-nabi diutus itu masih ditolak, ya
dirajamlah di neraka. Seperti itu. Tapi jujur Bang Nabi ya, jujur ini. Apologet Oten Kristen nggak akan ada yang berani melawan Bang Nabi Luga. Hidup Bang Nabi Luga. Memang Keren. nggak ada. Kak, satu, secara sepak terjang saya lebih tinggi dari mereka. Saya kan sudah debat dengan Ustadz Moko Ginta, saya yang ngajak Saifuddin Ibrahim. Jadi secara sepak terjang mereka nggak bisa melawan saya. Secara ilmu pun mereka tidak bisa melawan saya. Karena itu terbukti semua. Tiap hari kan saya gulung orang, rutin, nggak pernah absen. Ya kan? Ya benar-benar Bang Nabi Luga, benar-benar. Jadi udah finish. Dan itu memang Tuhan sudah pernah ngomong sama saya sekitar 15 tahun yang lalu. Dia mengatakan, seorang pun tidak akan tahan menghadapi engkau sama seperti aku menyertai Musa. Jadi ucapan ini pernah diucapkan ke Yosua, penerus Musa. Nah, demikian juga Tuhan ngomong sama saya, seorang pun tidak akan tahan menghadapi engkau seumur hidupmu sama seperti aku menyertai Musa. Jadi itulah yang membuat saya kuat, bisa menghajar semua serigala-serigala untuk membawa umat itu kepada Tuhan, seperti itu. Tapi gini Bang Nabi Luga, yang mantapnya itu begini. Mereka kan kalau berapologet memakai kitab, mereka pakai dalil. Bang Nabi Luga pakai dalil sendiri. Itu yang bikin Bang Luga menang. Betul. Kalau Edis kan dia berapologet pakai ayat Al-Quran. Iya betul. Jadi, nah ketika dia memakai ayat Al-Quran, orang yang lebih dulu mendalami Al-Quran bisa membantahnya. Jadi perdebatan itu jadi tidak ada, jadi keributan yang ada. Itu perlu kita jelaskan. Ya. Nah kalau Edis kan enggak, yang diserang Al-Quran, akhirnya ribut. Apalagi yang dibahas yang nggak penting-penting lagi kan. Inilah Ya. itulah. Akhirnya jadi berantem. Pertanyaan terakhir boleh? Boleh. Ini seandainya ini Bang Nabi udah punya. Saya belum menikah dan akan menikah bentar. Oh, ini seandainya Bang Nabi ini punya anak. Udah gitu anak Bang Nabi ini ditombak orang, dibunuh orang. Perasaan Bang Nabi Luga gimana? Balas dendam nggak? Balas dendam lah. Nah, jadi artinya Yesus yang kemarin Yesus ditombak orang, dimatikan orang, kenapa kok Tuhan Bapak nggak balas dendam ya? Oke, ketika Yesus ditombak, disiksa, bahkan meninggal, pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan membalas? Caranya ada waktunya. Pertama dia bangkit dari kematian. Bapa membangkitkan Yesus, anaknya yang tunggal dari kematian. Nanti Yesus sudah janji, kalau nanti aku datang yang kedua kali, aku akan melempar mereka yang menombak Yesus ke dalam lautan api. Itu sudah tertulis di dalam Wahyu pasal 19. Dia akan datang menunggang kuda untuk melemparkan binatang dan nabi palsu dan seluruh musuh-musuhnya. Itu akan dicampakkan ke dalam lautan api. Oh, tapi itu pembalasan, tapi bukan sekarang. Tapi itu nanti Bang Nabi Luga ya. Memang nanti. Karena Yesus dia berkuasa menepati janjinya. Contoh misalnya, kita beli mobil, nanti saya beli mobilnya, mampu nggak kita menepati beli mobil misalnya minggu depan? Kalau kita punya duit 1 triliun, kita bisa menepati janji kita. Nah, Yesus kan sudah dibilang, segala kuasa di sorga sudah punyaku. Berarti dia berkuasa menepati janjinya. Ketika dalam tempo 15 tahun ke depan ini, Yesus akan datang ya. Kira-kira 15 tahun lagi, Yesus datang pertama pengangkatan 10 tahun ini, 3,5 tahun di sorga, baru turun dalam perang Armageddon. Disitulah pembalasan terakhir. Makanya sebelum pembalasan terakhir, bertobatlah semua manusia. Karena kalau udah dicampakkan ke dalam lautan api, itu siksaan selama-lamanya. Bukan cuma sehari 2 hari. Oh, berarti artinya Allah Bapak ini sabar orangnya ya, Bang Nabi ya. Karena dia pengen manusia itu bertobat. Makanya lama memang. Karena itu kesabarannya dia. Tapi jangan kita menganggap kesabaran Allah itu menjadi suatu kelalaian. Itu karena dia terlalu baik orangnya. Kasihnya terlalu besar. Makanya dia dikasih kita kesempatan. Diinjilin dulu. Di mulut kita sampai berbusa, sampai capek. Supaya manusia ini bertobat. Bertobat kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benar itu cuma satu. Agama yang benar itu nggak mungkin 2. Pasti 1. Karena yang satu ngomong beda, yang satu ngomong beda, pasti ada yang bohong, pasti ada yang masuk neraka. Nah, kami kan sudah bersaksi bahwa kami udah ke surga, udah bolak-balik. Ya. Tapi Kristen ini apa agama, Bang Nabi? Ayo datang. Tapi Kristen ini apa agama, Bang Nabi? Kristen itu juga agama, tetapi yang paling benar itu kan saya bilang Nabi dan Rasul. Oh, Kristen itu agama. Itulah Kristen nabinya. itu agama. Agama itu kan organisasi.
Ada. Makanya Kristen sebagian dibikin agama, sebagian komunitas orang percaya kepada Tuhan. Oh, karena perkataan Mikana, Kristen ini katanya bukan agama, Nabi Luga, gimana itu? Bukan agama, tetapi ternyata agama itu artinya gini. Agama ini adalah organisasi yang menjual nama Tuhan untuk membesarkan dirinya. Itu agama. Jadi dia bawa nama Tuhan tetapi dirinya, apanya, penisnya yang mau diekspos supaya mendapatkan para janda. Itu agama. Kebenaran. Loh, kan ada ayatnya di Matius pasal 23, engkau memakai jubah supaya dilihat orang. Baru ayat 33 dibilang engkau menelan rumah janda. Jadi artinya mereka memakai jubah agama supaya orang takut, akhirnya janda tunduk. Setelah janda tunduk, masuklah barang itu. Untunglah, masuk neraka lah kan gitu. Makanya kita Tapi ini memang bukan keren, agama. memang keren. Bang Nabi Luga ini keren. Gak ada apologet Kristen yang berani sama Bang Nabi Luga. Keren. Memang nggak ada lah. Si Poljang aja udah masuk neraka, udah kebal balik kemarin si Poljang. Satu-satunya apologet Indonesia yang berani menentang debat terbuka Zakir Naik dan Paus, ya, Iya, betul, Bang Bang. Nabi Luga aja yang benar. Kenapa? Begini ya, kan kita ini kan tidak asal nantang. Kita juga lihat kapasitas kita. Tuhan sudah berkali-kali ngomong kepada saya itu adalah pendeta kelas dunia. Ya kan? Kalau saya pendeta kelas dunia, maka saya tidak mungkin menantang lawan-lawan debat yang cuma kelas nasional, kelas daerah. Mungkin kalau sekedar ngobrol boleh, kayak saya ngobrol dengan Dolitan. Tapi kalau untuk di debat resmi, saya berdebat itu butuh anggaran tuh 1.000 triliun. Nah kalau saya debat sama Dolitan, anggarannya paling gue 100 juta. Saya mau debat itu di stadion raksasa yang nonton 2 juta. Makanya yang saya tantang kalau nggak Zakir Naik, Paus. Kenapa saya tantang Zakir Naik, Paus? Karena saya merasa duit-duit konglomerat ini harus digunakan. Nggak boleh dianggurin dana ini. Atau kekayaan Indonesia yang berlimpah dengan emas Papua. Itu kalau saya pernah baca itu di TikTok, nonton di TikTok, itu 12 kuadriliun. 12 kuadriliun itu sekitar hampir 500.000 triliun. Nah kenapa dana ada 500.000 triliun, sementara kita bikin anggaran cuma 100 juta? Makanya yang saya tantang itu harus raksasa. Paus, Zakir Naik, siapa lagi? Harus raksasa-raksasa. Nah kalau Edis kan cuma kelas kampung, kelas pedesaan, walaupun tinggal di Amerika, tapi yang dilawan nenek-nenek yang tinggal di Indonesia. Udah nenek-nenek suruh open camp, pas open camp kelihatan lah BH-nya. Orang lagi tidur di kamar, kan kalau masuk ruang Edis kan harus dipaksa open camp. Sementara orang masih baru pulang kerja, baru pulang macul. Nah, itu membuktikan kalau Edis ini memang bukan kelas dunia. Walaupun dia tinggal di Amerika nggak menunjukkan membuktikan orang kelas dunia. Harusnya kalau dia tinggal di Amerika, harusnya dia ngajak ngobrol Donald Trump, ngajak ngobrol ketemu Zakir Naik di Amerika. Kan cocok itu, ya kan? Atau lawan debater-debater Islam di Amerika, Muhammad Hijab, ada Rabi-Rabi Musa. Dia malah yang dilawan orang-orang yang ada di Indonesia, berarti dia itu bukan kelas dunia. Nah kalau saya, baik di Indonesia, mau di Amerika, mau di Dubai, mau di Afrika, ayo. Minimal penonton 2 juta. Kan begitu. Jadi, jelas bahwa kita harus mengenal kelas orang berdebat. Nabi Luga. Ya. Kita tanya jawab aja lagi kalau ngomongin debat-debat gini nggak enak. Siapa tahu ada yang pengen nanya atau Ya, kamu nanya aja, silakan. Kamu tanya aja. Nah, saya mau nanya Nabi Luga nih. Ya. Gini Bang Nabi Luga kan sudah bolak-balik nih ke surga dan neraka. Itu yang bawa Bang Nabi Luga itu siapa Bang? Malaikat. Malaikat. Saya kira langsung Yesusnya. Oh malaikatnya dong ya. Pernah Yesus, pernah. Waktu saya ke neraka yang bawa Yesus. Tapi yang ke surga, kadang Roh Kudus, kadang malaikat. Tadi Nabi Luga bilang pernah naik helikopter. Itu gimana ceritanya Nabi Luga? Itu yang dapat penglihatan adalah seorang di room sebelah, katanya namanya Bob. Dia dapat mimpi, aku naik helikopter di surga, lalu di dalam mimpi itu si Paul Jang, Edis TV sama Bombong dilempar ke neraka. Oh begitu ya? Iya. Ini saya sering nonton Bang Luga di di apa lagi namanya, di channelnya siapa nih, Dua Sudut Pandang itu Bang Luga sering ceritakan terkait tentang keadaan neraka, keadaan surga. Nah yang saya mau tanya di sini Bang Nabi, kira-kira waktu Bang Nabi dibawa ke surga atau neraka itu
penduduk neraka atau penduduk surga itu ngelihat Bang Luga nggak keliling-keliling ke neraka gitu atau ke surga? Langsung nggak? Waktu Langsung saya, nggak? iya, ya waktu itu dalam posisi sedang memuji-muji Tuhan sih. Jadi lagi rame-rame dengan jutaan malaikat menyembah Tuhan yang duduk di atas tahta. Jadi di situ banyak banget ya jutaan malaikat. Dia pasti ngeliat lah. Kalau pandangan Nabi Loga dalam bermimpi tadi, kira-kira di surga itu banyak nggak yang nempatin? Atau hanya beberapa? Di surga itu sebenarnya orang udah jutaan menyembah Tuhan, tapi mereka belum diberikan rumah. Mereka masih di pelataran Tuhan, kayak di halaman luas gitu ya. Nanti kalau setelah hari penghakiman baru mereka dikasih rumah. Oh, berarti ada rumah juga ya di surga ya? Lagi sedang ada yang lagi dibikin sesuai dengan iman seseorang. Rumah-rumah banyak di surga, rumah-rumah mewah, rumah dari permata. Iya, Di mungkin sana- tipe-tipe ini ya, Nabi Loga ya, mungkin rumah tipe-tipe 36 gitu ya. Enggak, di sana rumah besar-besar. Oh, besar-besar. Rumah besar-besar, ada yang lebih besar, jadi ada 3 kelas. Yerusalem baru tingkat 2, tingkat 3, baru ada apartemen juga, ada gedung tinggi. Oh, ada apartemen juga ya? Ada. Enak ya di surga ya? Enak lah, emang kau kira surga. Iya sih, pengen saya masuk surga Nabi Loga. Iya. Ada makanan, Iya. makanan banyak. Tapi kalau di surga wanita sama pria itu gabung nggak? Di surga, di laut, di surga ada laut. Wanita sama perempuan tapi nggak nikah di surga. Hidup seperti malaikat-malaikat aja. Oh iya. Makan bebas. Tapi kita nggak punya Jalan nafsu bebas. kan kalau di surga kan? Ada nafsu nggak masih kalau di surga? Enggak. Oh enggak ya. Kita udah semangat memuji Tuhan, ngapain lagi kawin-kawin ya kan? Kita udah hidup kekal, ngapain lagi kawin ya kan? Di surga Setuju nggak, ya, ya? kita di surga kenikmatan kita adalah memuji Tuhan, memandang Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, itu aja udah senangnya bukan main. Saya Ya, pengen apalagi di- Nabi Loga, saya pengen loh ke surga dapat apartemen enak saya di sana. Enak. Itu Udah caranya gitu gimana ya? hidup selama-lamanya lah. Itu caranya gimana kalau kita bisa dapat apartemen Pertama, itu? kamu harus dibaptis. Oh. Tuhan Yesus. Kalau nggak dibaptis, emang bisa? Nggak bisa. Jadi Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka diselamatkan. Kan Yesus kan ngomong gitu. Berarti nggak bisa dapat apartemen dong ya kalau nggak dibaptis? Nggak bisa lah, paling di neraka. Di neraka bebas. Iya iya. Nanti saya tanya orang tua saya dulu ya, mau apartemen atau enggak? Berarti Bang Nabi secara tidak langsung Bang Nabi mengatakan bahwa orang yang nggak dibaptis atau masuk ke dalam Kristen Titanium itu semuanya berarti masuk neraka Bang Nabi. Pertama, semua yang tidak dibaptis, yang tidak mau dibaptis, contoh agama-agama lain, ya itu memang masuk neraka. Dan kami udah lihat agama-agama lain itu ada di neraka semua. Kasusnya cuma nggak mau dibaptis. Berarti Islam juga ya? Termasuk ya? Termasuk ya? Bukan cuma Islam aja, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, Oh, kayak- itu semua ada Kayak gitu, kayak Cina-Cina gitu ya? Gitu ya? ya, mas, itu semuanya. Makanya ini kan masih ada kesempatan nih sebelum kiamat. Iya betul. Nah, ini sinilah tugas saya untuk membawa orang-orang Islam untuk bergabung dengan Yesus. Saya ditugaskan Tuhan membawa Islam, Buddha, Hindu untuk bergabung kepada Yesus dengan cara berdebat. Tapi kita mesti cari dulu kebenarannya ini Nabi Loga, biar kita bisa ngikutin. Ya kan udah jelas saya bilang. Tuhan tuh ada istrinya, Tuhan tuh ada anaknya. Itu aja kan intinya. Yang satu Tuhan tidak punya anak, yang satu Tuhan punya anak, yang satu Tuhan tidak punya istri, yang satu punya istri. Kalau saya lebih suka Tuhan beristri dan punya anak, keluarga. Rame dia jadinya. Berarti rukun ya di sana ya? Iyalah, orang ada bini, ada anak nanti- Tuhan Yesus ya kita. Bang Nabi Luka, nanti kalau anaknya berantem ayo. Di surga nggak ada berantem bang. Di surga Wah. Enggak ada ya? Nggak ada, Oh, ini Bang Nabi Loga. ada berantem. orang yang apa ya, sedikit pun noda tidak ada di surga. Makanya surga itu bertahan selama-lamanya. Neraka siksaan selama-lamanya gitu. Jadi Berarti- apa lo nggak senang lu hidup kekal, lu hidup selama-lamanya nggak ada berakhir. Kalau di surga, kalau di surga ya mau lah hidup kekal, Bang Nabi. Nah, iya, makanya kan dibilang
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang nggak mau hidup kekal? Awak pun udah susah di bumi ini, awak pun mau tenang lah di sorga kan. Yang mata hati jangan. Tapi gini juga Bang Nabi Luga, kalau kayak di surga itu ada nggak ya kayak Indomaret, Alfamart itu? Ada dong. Oh, ada ya? Pengen makan roti, minum kopi, minum Coca-Cola, semua ada. Oh, berarti kita bisa ini dong, bisa top up dong berarti. Bisa. Main slot juga bisa kali ya? Kalau slot jangan. Tapi gini Bang Luga. Tempatnya suci. Bang Nabi Luga. bersih. Ketenangan yang ada. Gini Bang Nabi Luga, kita kan kembali kepada Yesus itu percaya sebagai apa kan gitu. Ya. Kita memperoleh hidup yang kekal itu mempercayai Yesus itu sebagai apa kan gitu. Sebagai anak tunggal, bukan sebagai nabi. Barang siapa mempercayai Yesus cuma sebagai nabi, itu dibakar di dalam lautan api. Tetapi barang siapa percaya Yesus sebagai anak tunggal ini juga Tuhan. Anak tunggal ini juga Allah. Nah, itu yang disuruh. Berarti di surga sana uang masih berlaku ya Nabi Luga ya? Ya, di sana paling pakai sistem gesek lah. Oh gesek, berarti uang nggak berlaku? Ya, pakai gesek. Tapi Misalnya lo Nabi mau Luga, bikin kalau Indomie. kami percaya Yesus itu sebagai utusan, gimana? Nggak bisa. Masuk neraka lo, Bang. Harus sebagai anak Allah. Oh, jadi aku masuk neraka Bang Nabi? Iya, kamu nggak percaya soalnya. Kamu percaya Yesus sebagai Oh, anak Allah. aku percaya sebagai itu utusan. nggak bisa. Memang Yesus diutus, tapi diutus sebagai anak. Diutus sebagai anak atau diutus sebagai nabi tentu beda dong. Kalau lo tidak mau mempercayai Yesus sebagai anak tunggal Allah, cuma sebagai nabi, ya kena jinjang lah. Berarti artis-artis juga ada di sana, Bang ya? Apa? Bang Nabi Luga nggak bisa menyelamatkan aku kalau aku percaya Yesus itu sebagai utusan. Nggak bisa. Kan saya kan cuma pembantunya dia. Bos saya kan keputusannya kan undang-undangnya kan harus percaya sebagai raja, sebagai anak Iya. Allah, sebagai Iya, Tuhan. Bang Nabi Luga kan punya Undang-undang. keistimewaan. Iya, punya keistimewaan, tapi kan tidak melanggar undang-undang. Kita kan semua berada di dalam hukum Tuhan, nggak bisa kita tabrak-tabrak. Oh, jadi nggak bisa nolong, seumpamanya gini lah, tolonglah Tuhan Bapak ini mata hati dia percaya sebagai Yesus itu sebagai utusan, tolonglah dia masuk surga, gitu nggak bisa. Sekarang begini, lo udah ditawarin hidup kekal, ngapain lo ngikutin agama? Hidup kekal itu lebih penting daripada lo beragama. Emang Benar agama tuh. membawa lo ke surga kan enggak? Bang Mata Yang Hati, membawa benar lo tuh. ke surga, yang membawa ke surga lo tuh Yesus, bukan agama. Lo mau agama Konghucu kek? Makanya dibilang Yesus itu bukan agama. Agama ini kan ibarat kata tidak bisa membawa lo ke surga. Lo pernah ke surga gak? Kan enggak. Yang bawa ke surga kan gua. Nih, ada bukunya nih tentang surga nih. Ini buku tentang surga. Kelihatan nggak sih? Tuh, surga kan? Iya, jadi gitu. Jadi percaya kepada, apa susahnya sih percaya kepada Yesus? Orang Tuhan kok lu anggap nabi ya. Tuhan. Selamat siang, Bang. Nabi. Iya, selamat siang. Gimana kabarnya Bang Nabi? Baik. Jadi Luga Tambunan ini nabi keberapa ini Bang? Nabi terakhir. Ya di terakhirnya berapa itu Bang? Nabi terakhir lah. Iya. Saya kurang tahu entah berapa nabi keberapa, saya tanya nabi keberapa Bang ini. Ada kesibukan, saya izin turun Bang Nabi. Ada kesibukan, saya izin Bang Nabi. Apa? Kau mau turun ya? Oke. Silakan. Ya, kembali lagi teman-teman ya yang ingin mendukung pembangunan gereja King of King, Anda boleh dimasuk di BCA, nomor rekening